Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Hai Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu apa bedanya antara aerobik, kardio, dan HIIT. Banyak yang mungkin menggunakan terminologi ini secara interchangeable, padahal sebenarnya ada definisi yang cukup jelas dari ketiganya. Yuk kita simak. Yang pertama kita langsung ke terminologi aerobik. Aerobik itu sebenarnya adalah aktivitas yang zona heart rate-nya atau detak jantungnya melibatkan oksigen atau O2 untuk pembakaran energi. Makanya dinamakan aerobik. Aero oksigen. Ya. Jadi ketiganya sebenarnya adalah berdasarkan pada panduan seberapa level detak jantung latih dalam berolahraga atau dalam melakukan kegiatan olahraga. Jadi aerobik ada di zona yang membakar lemak dan menggunakan oksigen sebagai pembakaran. Lanjut masih tentang aerobik, yaitu sifatnya biasanya cukup low impact sampai medium impact ya, atau speed ya, karena biasa semakin tinggi speednya semakin cepat juga atau tinggi juga detak jantungnya. Lebih cocok dan aman untuk pemula yang masih kelebihan berat badan atau kelebihan lemak. Dan juga untuk berarti fungsinya adalah apabila dilakukan, goalnya adalah untuk penurunan lemak tubuh. Sementara kalau kita perhatikan di kardio atau di kegiatan cardiovascular activity, namanya aja kardiovaskular yang artinya meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru. Bahan bakar utamanya adalah gula. Apabila gula, jadi sifatnya non-aerobik atau anaerob, tidak lagi menggunakan oksigen ya dalam pembakaran atau proses pembakaran energinya. Dan kardio juga sifatnya biasa high impact karena demand detak jantung yang lebih tinggi atau lebih banyak detaknya per menit. Lebih cocok untuk yang sudah advance, kadar lemak yang lebih rendah, dan biasanya goalnya bukan lagi untuk pembakaran lemak, tetapi sudah bisa untuk penguatan jantung. Penguatan jantung dalam hal ini kalau misalnya kita berbicara untuk kardio seperti apa? Kita bisa lihat contoh sebagai berikut. Biasanya detak jantung itu ditentukan oleh berapa banyak darah yang tubuh kita perlu pompa. Nah, menurut buku biologi secara umum menyatakan bahwa manusia perlu lebih kurang 5.000 mili darah atau 5 liter darah bersirkulasi per menitnya. Jadi jantung memiliki tugas memompa 5 liter darah setiap menit. Nah, ini kalau misalnya di-achieve atau diraih dengan 70 detak per menit, biasanya kan kita bisa ngecek ya detak jantung kita. Detak jantung misalnya jumlahnya ada 70 detak per menit. Maka per detaknya itu memompa berapa mili, kan gitu. Sederhananya 5.000 mili dibagi 70 detak, kita dapatkan 71 mili lebih kurang ya. Jadi per detak itu 71 mili. Tetapi kita lihat bahwa ternyata setelah menjalankan program kardio, orang yang tadinya badannya perlu jantungnya perlu memompa 5 liter darah dengan 70 detak, sekarang dengan 50 detak. Nah, jadi sekarang terjadi penguatan. Karena apa? Karena per detaknya si jantung ini bisa memompa 100 mili gitu. Disinilah yang dinamakan definisi penguatan jantung. Jadi jantung mengalami peningkatan kekuatan daya pompa per detaknya. Jumlah mililiter darah yang bisa dipompa bisa lebih banyak. Dan ini jelas merupakan salah satu parameter bahwa dirinya semakin jauh dari penyakit jantung ya. Jadi kalau kita melihat perbedaan antara aerobik aktivitas dengan kardio aktivitas adalah sebagai berikut. Misalnya kita setelah melakukan warm up ya, yang biasanya di bawah 60% dari maksimum, kita bisa melihat di sini di tabel ya bahwa ada detak jantung 100% maksimum, dan kita di aksis
X-nya kita untuk waktu ya. Dan kita bisa melihat bahwa aerobik itu ada di zona 60-80% dari maksimum. Maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 220 dikurangi umur atau dikurangi usia. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, aerobik biasanya ada di 60-80% dari maksimum. Jadi bukan sesuatu kegiatan yang sangat sangat memforsir atau sangat strenuous, tetapi memang cukup intensitasnya untuk menimbulkan pembakaran lemak. Dan semakin kita tinggi detak jantungnya, durasi olahraganya akan semakin rendah. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau 60% intensitasnya di zona aerobik atau pembakaran lemak, kita bisa berolahraga lebih lama, tetapi kalau kita mau lebih meningkatkan detak jantungnya lagi sampai ke 80%, berarti waktu olahraganya bisa lebih singkat. Tetapi saya akan selalu menyarankan bagi yang masih overweight, masih pemula, masih banyak lemak yang harus dibakar, ya, tingkat risikonya akan lebih tinggi apabila kita memacu olahraga kita di detak jantung yang lebih tinggi. Jadi lebih baik kita bermain lebih aman di detak jantung yang lebih rendah dulu. Kemudian yang kardio ada di lebih kurang 80% detak jantung dari maksimum dan ke atasnya, ya. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya yang ini adalah yang sudah, makanya tadi saya bilang yang sudah lebih advance. Jadi kita berproses dari aerobik, kita jalankan dulu, lemak sudah semakin turun, ya. Mungkin kita melakukan seringnya berolahraga di zona aerobik terus, fat burning. Setelah 6 bulan kita melakukannya, kita merasa diri kita siap, kadar lemak di tubuh sudah turun, sudah lebih aman untuk berolahraga di level kardio. Nah, kita baru bisa bikin goal baru dengan strategi baru, mau meningkatkan kekuatan jantung. Tapi sebelum itu, baiknya kita terus aja ada di level aerobik yang lebih aman dan lebih rendah intensitasnya. Kemudian ada HIIT. HIIT sebenarnya adalah salah satu variasi dari kegiatan kardioaktivitas, ya, yang di saat melakukannya membakar gula, tetapi pasca olahraganya membakar lemak, gitu. Ya, zona jantungnya juga, detak jantungnya lebih tinggi, dan di mana aktivitasnya tidak menggunakan oksigen juga, non aerobik sehingga menggunakan gula sebagai sumber energi. Biasanya HIIT yang dari namanya adalah High Intensity Interval Training. Dengan kata interval itu berarti adanya zigzag naik turun dari high impact maupun low impact, atau dari serangkaian gerakan yang dilakukan one after another. Satu dilakukan, istirahat sekian lama, lakukan yang lain dan diputar. Jadi sebenarnya salah satu bentuk HIIT itu adalah circuit training. Sifatnya juga untuk penguatan jantung, ya, juga untuk meningkatkan kapasitas pompa jantung per pompa itu, ya, sehingga jumlah detak jantung per menitnya bisa lebih rendah dan lebih kepada advanced trainer. Kalau kita bisa melihat sebenarnya HIIT mendominasi semua rentang dari 60% sampai ke 100% dari detak jantung, tetapi dilakukan secara zigzag tadi gitu. Contohnya adalah seperti yang tertulis di sini, 45 detik melakukan kegiatan maksimum setelah warm up, ya, tentunya 45 detik kegiatan maksimum, kemudian dilanjutkan dengan 2 menit yang kegiatannya melambat, ya. Berarti terjadinya peningkatan detak jantung, kemudian dibawa turun dulu detak jantungnya, setelah dibawa turun dibawa naik lagi gitu, berulang-ulang sampai lebih kurang mungkin 4-7 kali, ya, tergantung ketersediaan waktu dan kemampuan fisik tentunya. Jadi kalau kita summarize atau kita buat rangkuman, aerobik, kardio, dan HIIT. Jadi kardio dan HIIT itu masuk dalam satu kategori yang lebih kurang sama, sementara aerobik adalah di kategorinya sendiri yang lebih kepada untuk pemula, ya, yang masih perlu untuk membakar lemak dalam kegiatan melakukan aktivitasnya. Lalu bagi yang sudah di level kardio, apakah juga boleh melakukan aerobik? Jelas boleh, ya. Jadi semakin fit seseorang,
yang sudah bisa level kardio atau di level HIIT, dia bisa turun sekali-sekali ke aerobik. Tapi yang masih di level aerobik, baiknya jangan masuk ke level kardio dan HIIT dulu. Maksudnya seperti itu, untuk lebih aman. Jadi sifatnya bertahap. Jadi kalau kita bisa melihat ya Fitness Mania, nah ini ada garis kuning ya, garis panah kuning yang mengindikasikan bahwa baiknya kita berproses dari level aerobik, baru pelan-pelan kalau kita sudah lebih fit, lebih bugar, sudah fix dengan pola hidup kita, dengan keteraturan dan regularitasnya, ya konsistensi, barulah kita earn the rights untuk bisa bermain di level kardio maupun di HIIT. Ya, jadi kira-kira demikian penjelasannya supaya tidak lagi bingung beda antara aerobik, kardio, dan HIIT training. Semoga bermanfaat adanya. Stay tuned, stay healthy, dan terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, atau apabila dirasa bermanfaat, semoga berkenan untuk share ke yang lain. Terima kasih, see you di video selanjutnya. Ya teman-teman, terima kasih sudah ulang lagi ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, stay tune dan stay healthy.